Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis-shalihin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudrat wa Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kesempatan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu sehat walafiat, kedua yaitu masihnya ada hidayah Allah sehingga kita semua pada pagi ini masih bisa beraktivitas, beramal kebaikan. Mudah-mudahan amalia yang senantiasa kita amalkan menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Raja masa subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kemarin itu tentang masalah penyembelihan ya, kemudian hewan-hewan yang halal dimakan. Insyaallah pagi ini tentang masalah adhiyah atau masalah kurban atau urusan akikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamati nabi ashabihi. Faslun wal adhiyatu sunnatun muakkadatun. Bahwasanya ibadah kurban itu yaitu ibadah sunnat muakkad, yaitu sunnat yang diharuskan ya. Maka itu sebagian dalam sini sarama disebut juga apa, sunat kifayah. Sunat kifayah itu kalau salah satu dari keluarga melaksanakan ibadah kurban, rezekinya mungkin ada ya cuma untuk cukup satu, insya Allah bisa mencukupi kepada keluarga walaupun satu yang berkurban, itu disebut dengan sunat kifayah. Kemudian wa yujza'u fiha al-jad'u minadh-dhani. Kemudian yang bisa dijadikan ibadah kurban terutama dari hewan kurban itu al-ja'u, yaitu pertama kambing atau domba, minal dhani, yaitu dhani itu sudah apa, coplok giginya, atau kalau dalam umur pas menginjak 2 tahun ya, pas 2 tahun itu baru boleh untuk dipakai hewan kurban. Dan wasaniya minal ma'n, kedua masalah kambing kacang ya. Kambing kacang itu yaitu umurnya menginjak 3 tahun. Kalau bahasa Sunda mah embek ya. Embek, kalau embek mah 3 tahun. Kalau kambing yang biasa umur 2 tahun. Pasalnya minal ibil, kemudian kalau dalam onta yaitu umur 6 tahun ya. Kalau dalam onta disebut apa? Bukan ya onta, dalam onta yang disebut onta saniyah, yaitu umur 6 tahun baru bisa dipakai hewan kurban. Kemudian wasaniya minal baqor, dan dalam sapi juga yaitu disebut sapi saniyah, umurnya yaitu 3 tahun baru boleh dipakai ibadah kurban. Kalau kurang dari 3 tahun tidak bisa. Kemudian waktu jazau albanatu, kemudian untuk masalah onta seperti kita ketahui cukup ansab'atin, bisa dipakai 7 orang. Kemudian wal baqaratu, dan sapi pun ansab'atin, yaitu bisa dipakai 7 orang. Kalau 1 orang itu lebih bagus gitu ya. Mungkin bisa. Seandainya tidak cukup, misalnya harus dengan apa? Dengan banyak orang, ya dengan 7 orang itu. Kemudian wasyatu an wahidin, kalau kambing kita ketahui cuma cukup untuk 1 orang. Kemudian wa arbaun la tujza bidhaya, yang masalah ada 4 hewan tidak bisa dipakai apa? Ibadah kurban. Al-awraul ain, jadi ada 4 syaratnya di antaranya. Al-awraul ain, pertama hewan yang tidak bisa dipakai ibadah kurban itu posisinya apa? Auroha, yang buta apa matanya waktu salah satu dan benar-benar nampak jelas butanya. Bagaimana kelihatan si matanya bulat tapi tidak bisa melihat, itu pun sama termasuk kategori buta, walaupun bulatannya ada tapi tidak
melihat. Karena kan identik hewan buta itu biasanya tertutup biasanya, tapi ini mah bulatannya ada tapi tidak melihat, itu pun kategori yang tidak bisa dipakai ibadah kurban. Kemudian wal maridatul bayyin mardoha, wal arjaul bayyin arjaha. Kemudian kedua yaitu nampak pincang dengan jelas pincangnya walaupun salah satu ya dari 4 kakinya. Kalau kelihatan pincang maka tidak sah hewan kurbannya. Gimana tuh sudah ada hewannya? Ya paling masuknya ke dalam kategori sedekah, bukan ibadah kurban. Wal maridatul bayyin mardoha, ketiga hewan yang tidak bisa dipakai ibadah kurban itu hewan yang benar sakit parah. Kalau cuma sedikit nah tidak apa-apa, ini benar-benar sakit parah kelihatan. Nah itu kalau misalnya sakit parah itu pun termasuk kategori hewan yang tidak bisa dipakai ibadah kurban. Kemudian wal ajfa'u wallati dhahaba makhuha minal hazal. Keempat yang terakhir hewan yang tidak bisa dipakai ibadah kurban itu yaitu yang hilang akal. Bagaimana kondisi hewan yang hilang akal? Biasanya apa? Makin kurus. Itu biasa yang hilang akal itu ya. Di posisi si hewan itu semakin kurus keadaan. Itu posisi itu hewan yang tidak bisa dipakai ibadah kurban. Kemudian wajzau al-hasu. Bisa dipakai ibadah kurban hewan yang dikebiri. Kalau yang dikebiri itu bisa ya dipakai ibadah kurban. Kemudian yang bisa dipakai ibadah kurban yang tidak sempurna hewannya wal maksul qarni, yaitu yang pecah tanduknya. Kalau pecah tanduknya itu kan tidak bisa tidak mengurangi daging, maka kalau cuma pecah tanduk itu bisa dipakai ibadah kurban. Wala tujzau al-maqtu'atu al-uzun. Kemudian yang tidak bisa dipakai ibadah kurban itu yaitu yang terpotong telinganya. Bagaimana ini bawaan dari lahir, itu pun sama kategori yang tidak bisa dipakai ibadah kurban, yang tidak ada telinganya. Walaupun dari kecil bawaan lahir tidak ada telinganya, itu pun sama, kurang sempurna. Kemudian waldanmu, yang tidak bisa dipakai ibadah kurban itu apa? Ekornya putus, potong misalnya, pun sama, termasuk hewan yang tidak bisa dipakai ibadah kurban. Dan wa waqtu dzibhi minal waqti sholatil aid ila ghorobi syamsi min akhiri ayami tasyrik. Seperti kita ketahui, waktunya pelaksanaan ibadah kurban itu sudah sholat Id sampai tanggal 13 Zulhijjah, yaitu akhirnya sampai akhir mau menjelang maghrib. Kalau jam 5 gimana? Masih bisa jam 5. Kalau sudah adzan maghrib itu sudah tertutup, tidak boleh melaksanakan ibadah kurban sampai dia mau maghrib lah, tanggal 13 Zulhijjah paling akhirnya. Kemudian wa yustahabu, dan disunatkan inda dzibhi khamsatu asya, ada 5 perkara yang disunatkan ketika melaksanakan penyembelihan ibadah kurban. Atasmiyatu, dajas pertama yaitu dengan apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau nggak ada Bismillah? Apakah sah? Sah ya, sah saja. Tapi yang penting ada takbirnya. Tapi lebih utama sunat, bahasanya kan sunat. Bismillah lebih. Sesudah membaca Bismillah, wassalatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua yaitu membaca sholawat. Jadi jangan dulu langsung Bismillah Allahu Akbar. Bisa Bismillah dulu, kemudian baca sholawat. Kemudian wa istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat baik yang memotong dan si hewannya, jadi kepalanya ke sana, si badan ke sana, si sembelih di sana, sini menghadap semua ke kiblat. Ya. Itu sunat hukumnya. Dan wa takbir, dan keempat yaitu baca takbir berapa? 3 kali. Saya jangan Bismillah Allahu Akbar cukupnya, harusnya kalau bisa 3 kali takbir baru mulai doa. Keempat berdoa bil qabul, supaya diterima si hewan kurbannya. Bagaimana doanya? Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Itu doa menyembelih. Ya Allah, ini rizki darimu, kepadamu aku serahkan, mudah-mudahan ibadahku diterima. Itu Allahumma hadihi ilaika fataqabbal, pendek doa menyembelih. Dari itu baru sembelih, itu rusuhan gitu ya.
Wala yaqulu al-mudati syai'an minal adhiyatil mazurati. Kemudian tidak boleh memakan hewan kurban terutama bari mudhohi yang kurbannya nadar, berupa nadar. Saya bernadar tahun depan mau ibadah kurban. Kalau nadar itu si mudhohi tidak boleh memakan dagingnya. Ya, kalau nadar. Beda. Wa yaqulu minal adhiyatil matu'ati biha. Nah, kecuali kalau cuma melaksanakan sunat tidak nadar maka boleh, maka itu pembagiannya berapa? 1/3 itu boleh baru. Dan bagaimana lebih suka ada problem di masyarakat itu apakah lebih unggul sapi atau domba gitu ya kan, kita umumnya sapi sama domba. Kalau mau ikuti jejak sejarah pertama ya lebih utama domba ya kalau misalnya dibandingkan, tapi kan kita mengukur sekarang itu biasanya kondisi daging supaya lebih banyak, maka lebih didedikasikan kepada sapi sebetulnya. Jadi mengikuti jejak aja gitu ya. Tapi kalau emang Abdul kambing kedua supaya dalam pemilihan tidak repot. Kalau sapi cukup sekali bisa 7 orang. Coba kalau kambing ya harus 7 kambing. Kayak itu lebih fleksibel dan kalau dagingnya pun lebih bagus juga gitu, lebih banyak. Kemudian wala yabi'u minal adhiyati, dan tidak boleh dijual belikan tentang asal hewan kurban termasuk kulit ya, kulit suka ada itu mahal. Bagaimana suka dipakai ongkos jaga, niatin jangan ongkos, sudah aja kasih bagian hewan kurban aja. Kalau termasuk ujro itu pun bahasanya dalam syarah wajah ramu termasuk haram. Suka ada yang jaga suka minta itu suka minta kulit usah dari sebagian daerah. Jangan ini, kita niatnya sebagai panitia ya udah itu bagian kurban aja ya, bukan ujroh. Jadi jangan disebutkan buruh. Kalau disebutkan buruh termasuk haram. Jadi kan ibadah kurban dari mulai kulit itu harus sebetulnya dibagikan, karena posisi kulit itu mungkin ribet. Biasanya panitia lebih baik langsung aja gemblengan gitu, kalau daripada pecah itu kan biasanya ribet. Lebih baik langsung aja sih yang dengan catatan tidak boleh dijual belikan, walaupun misalnya untuk kas mesin misalnya termasuk hak haram. Lebih baik kita bisa melakukan. Maka wajib imul fuqara wal masakin, maka wajib memberi kepada orang-orang fakir dan wajib bagi kepada orang miskin, yaitu 2/3 sisanya. Ya sedikit akikah, pasur tentang masalah akikah. Wal akikatu, sedangkan masalah akikah mustahabatun disunatkan, wahia adhibatul maulidi yauma sabi'atin. Disunatkan itu ketika disembelihnya hewan kurban ketika dilahirkan 7 hari, kalau bisa sudah 7 hari kalau bisa ya. Dengan dalam syarahnya dicatatkan minimal sampai jaraknya sampai sebelum balik. Kalau misalnya sudah balik itu kembali kepada anaknya. Kalau misalnya apalagi anaknya udah punya uang, saya dulu belum akikah gimana, itu terserah aja, mau akikah enggak, mau tidak pun tidak apa-apa. Lebih ditekankan itu akikah itu dari mulai 7 hari menjelang lahir sampai sebelum balik gitu ya. Sebenarnya ya 7 lahir. Bagaimana kalau misalnya suka ada problem masyarakat itu, saya ibadah kurban dulu atau misalnya akikah, karena dulu anak saya dulu akikah misalnya ya. Itu lihat kondisi. Kalau misalnya mendekati ibadah kurban lebih utama kurban. Kenapa? Karena ibadah kurban itu waktunya ditentukan, beda dengan ibadah akikah itu kan bebas. Maka kalau kira-kira mendekati ibadah kurban lebih utama ibadah kurban daripada akikah. Kemudian kenapa lebih utama? Karena kan ibadah kurban itu takorup. Allah menguji kepada kita, apakah kita lebih memilih harta atau memilih Allah. Kalau akikah itu adalah sebuah rasa syukur. Poin dabiu an gulam, kemudian disembelihnya dari anak laki-laki yaitu syatani, seperti kita ketahui 2 kambing, wa adal jariyah. Kalau misalnya anak perempuan itu syatun, yaitu cuma 1 kambing. Wayut imul fuqara, kemudian kalau sudah misalnya kalau tadi laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing, maka wet imu, artinya wet imu itu memberikan
dengan makan. Jadi kalau besok ada mengambil sebuah daerah itu dikasih apa mentahnya. Jadi kalau bahasa bagusnya wet ibu itu apa? Dipasak dulu gitu, baru diberikan kepada apa? Al-fuqara wal masakin, itu kepada orang fakir dan miskin yang membutuhkan. Kadang-kadang kan mohon maaf sebagian daerah suka ada. Jadi apa? Si daging mentah kayak ibadah kurban itu. Lebih utama itu kalau akikah itu apa? Yaitu dipasak. Itu baru diberikan. Itu masalah akikah dan masalah kurban. Barangkali pertanyaan. Ya. Kalau untuk akikah ada batasan umurnya enggak? Kan tadi sebelum balik biasanya kalau laki-laki kambingnya. Oh, untuk umur kambing disesuaikan dengan apa? Ibadah kurban. Tadi jadi kalau kambingnya minimal 2 tahun pas menginjak 2 tahun. Itu ya. Itu untuk kambingnya tadi dalam sabdanya diibakan kepada ibadah kurban. Minimal pas 2 tahun, yaitu ketika coplok gigi. Kalau seandainya setelah lewat atau balik ternyata memang ada sesuatu hal belum sempat, belum bisa akikah, itu bisa nggak? Bisa, makanya itu kan bahasa mustahabun, itu kan kembali kan lebih ditekankan, walaupun bahasa sunat lebih ditekankan jangka waktu kan tadi ya 7 hari sudah lahiran sampai sebelum balik. Kalau misalnya sudah balik bisa gimana? Apakah boleh? Ya boleh apa? Nah, gitu ya. Kalau misalnya baru ada rezekinya kan gitu kan kadang-kadang. Kalau misalnya gimana anaknya tadi udah punya uang, itu kalau itu kembali kepada anaknya, tidak, itu mah lebih tidak ditekankan. Kalau misalnya anaknya sudah punya uang, sedangkan kewajiban akikah sunat mustahabun itu kepada apa? Kedua orang tua. Juga ada kan, dulu orang tua saya nggak ada rezekinya, saya belum akikah, kan boleh boleh. Gitu. Jadi yang tadi yang berkurban nggak boleh makan daging kurban itu kalau udah ada. Ada. Jadi sebelum kurban itu udah gitu. Misalnya tahun depan saya nadar mau berkurban, nah itu berarti tidak boleh memakan daging kurban. Beda dengan kalau ikut biasa ya cuma ikutan gak nadar, itu boleh memakannya. Kalau nadar tidak boleh. Dalam artian nadar itu diucapkan kata nadarnya atau? Iya, berarti diucapkan ada bahasa nadar, bahasa Arab nadar tuh ya. Saya bernadar, bahasa Indonesia Kan itu. Ya. kalau cerita sepertinya kita merencanakan sesuatu. Tapi dengan ada kata nadar misalnya. Kalau rencana beda, ada kata nadar cuma rencana ya. Kalau rencana tidak apa-apa, itu masih mendapatkan hak daging kalau rencana. Tapi kalau ada bahasa nadar, saya bernadar tahun depan ingin berkurban, nah itu tidak boleh memakan daging. Itu ya, ada kata nadarnya. Ya dengan rencana. Itu minimal batas usia baik itu minimal beratnya itu berapa? Kalau dalam itu ya 3 tahun, yang penting 3 tahun. Kedua, tidak boleh apa tadi penyakit asal lulus dari penyakit tadi yang disebutkan ya. Beratnya tidak diinikan ya, tidak masuk kategori ya, paling umur ya. Terus kalau misalnya itu kan kalau akikah kan yang laki-laki 2 ekor. Kalau misalnya dia mau akikah misalnya sapi, apa harus 2 ekor juga? Kalau mau merujuk ke dalam sejarah mah ya kita mengikuti ini aja gitu ya. Jadi maksudnya lebih dilibatkan kepada walaupun kita mampu gitu ya. Itu akikah itu sudah hukum syara. Yang lebih utama apa? Yaitu kambing saja. Ya, dalam ikut sejarah pun gitu ya. Tapi boleh juga kalau misalnya mau sapi gitu ya. Kalau misalnya itu nggak apa-apa. Ya mungkin lingkungannya banyak yang ini. Misalnya rezeki kita pun banyak misalnya ya. Jadi sebagian kaumnya ya tidak apa-apa kalau misalnya kita benar mampu gitu. Yang lebih utama kata dia juga kalau mau abdol dan mengikuti sejarah walaupun kecil seperti kisah siapa Nabi Ismail itu kan digantikannya bukan sapi tapi satu itu kan kami kalau mengikuti sejarah juga gitu ya. Tapi kalau mampu karena posisi keluarga banyak misalnya ya. Nabi Ismail kan laki-laki, berapa ekor itu potong itu? 2 ekor. Karena Nabi Ismail itu sejarah kurban.
Itu satu ekor. Iya. Laki-laki yang dua. Ini yang ditekankan oleh baginda Rasul ya. Itu mah kalau yang Nabi Ismail itu yaitu tentang apa sejarah ibadah kurban. Kalau yang ditekankan masalah sunnah yaitu sejarah dari siapa? Akikah itu dua itu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Husain, cucunya itu. Maka para sahabat mengikuti jejak beliau. Nah, kalau kurban Ustaz, kurban kan satu sapi itu mungkin untuk 7 orang. Tapi bagaimana kalau di sekolah ada orang patungan? Yang Di sekolahan orang patungan untuk kurban, itu kan ramai mereka itu. Nah, kalau itu kita mengikuti hukum syara yaitu tidak termasuk gitu ya, bukan ibadah kurban. Paling masuknya apa? Sodako, bukan kurban. Kan kurban udah dicantumkan hukum syaranya yaitu untuk 7 orang. Ini karena misalnya anak kecil pengen belajar misalnya ya, tapi tidak mencukupi patungan, ya paling bahasanya belajar gitu ya. Tapi hukumnya bukan ibadah hukum kurban, tapi hukum sodako gitu ya. Walaupun prakteknya di waktu kurban. Walaupun prakteknya tujuannya. ya karena untuk pembelajaran. Tapi kalau kategori secara hukum syara itu termasuk ibadah sodako. Ya, tidak jauh beda dengan akikah aja gitu kan. Akikah kan sama penyembelihan, kurban penyembelihan. Tapi kalau kurban karena sudah ada persyaratannya, sudah anjurannya, beberapa orangnya kan sudah dianjurkan, kan sama. Tapi kan bahasanya kalau lihat dari termasuk masalah waktu kan, lewat dari waktu, karena akhirnya apa bahasanya sodako. Kalau yang tadi ngajar kita nggak boleh makan kurban. Kalau yang akikah itu gimana? Kita boleh atau nggak boleh makan? Untuk masalah akikah, kalau merujuk ke sini diitbakan itu disamakan dengan ibadah kurban. Ya kalau masalah akikah pun sama gitu ya masalah ada. Tapi kalau ikutin kita biar mustahil mah tidak apa-apa kalau masalah akikah itu ya. Masalah akikah sebagian kaum tapi mesti jauh Imam Syafi'i ya, masih muridnya gitu sebetulnya. Tapi kalau merujuk ke sini, kalau dari Syekh Al-Ghazi ya kita foto di itbah itu berarti artinya apa? Mengikuti dalam kurban. Jadi sama tidak boleh memakannya gitu. Lagi akikah gitu. Tanya ada satu tradisi yang untuk pemberian nama sekaligus potong akikah. Ya. Jadi kan ada tradisi begitu. Itu kan bukan tradisi, sebetulnya sunat ya memberikan nama ism. Ya itu ayat sunat ismahu, berikanlah nama, terutama bagaimana untuk posisi nama malahan dalam sebelum 7 hari pun. Misalnya sebelum 7 hari meninggal, biasanya sudah ada nama sunatnya. Misalnya sebelum 7 hari sudah meninggal, sunat sudah ada nama gitu kalau bisa. Jadi mulai lahir nama itu kalau bisa ya sunatnya. Beda dengan akikah. Itu yang berkembang di kita kan ada yang ada lagi sekarang tuh di pohon-pohon nempel sedekah hubungin pakai HP gitu. Ya, Itu kan apa namanya? Akikah. Jadi itu gimana hukumnya yang berbeda? Itu paling itu bertanggung jawab kepada seorang panitia aja ya, kita mah sudah cupar kewajiban. Tapi kalau dalam masuk logika tidak masuk sebetulnya, biasanya harganya kan lebih murah. Coba kita bandingkan dengan beli kambing, kalau masuk logika gitu ya, sebetulnya tidak masuk. Kalau logika kita bermain, coba aja kita beli dulu kambing 1 atau 2, itu kan mohon maaf itu harga kita kan di bawah 1 juta kalau nggak salah. Sedangkan harga kambing itu bisa 3 sampai kadang-kadang 3 juta minimal. Jadi kalau logika kita pengen ihtiyat, artinya ihtiyat itu kan kehati-hatian. Tapi utama apa? Kita beli sendiri. Itu hewannya jangan ikut yang itu. So coba aja gitu, dihitung-hitung aja. Jadi nggak ini ya. Ya kurang ini. Kurang serak gitu. Ya, coba aja kan harganya kalau nggak saya pernah dengar itu di bawah 1 juta gitu. Kalau nggak salah sih. Hah? 1,5 juta. 1,5 juta. Coba kita beli hewan kurban yang pas untuk untuk inilah untuk sah disembelih. Biasanya paling minim itu 3 juta. Belum biaya masak gitu kan.
Kalau kita main logika kurang ini aja, kurang sempurna gitu ya. Satu lagi tuh, kadang-kala gini, ini ada anak lahir ya, tapi kira-kira 2 bulan lagi ada keluarga mau nikah. Jadi yang ini yang akikahnya kita titip di situ. Di mana? Di yang hajatan. Pada itu. hajatan. Itu gimana? Itu niatnya tetap jalan. Nah, itu kan niatnya bersyukuran gitu Ya. ya. Tidak apa-apa itu kan kita niat bersyukur juga. Ya, Titip jadi kepada titipnya yang ke sana. Jadi sekaligus di keluarga itu melaksanakan bagi-bagi syukuran. kan. Iya. Kan niatnya gitu yang syukuran. Kalau benar dia benar niat syukuran ya, kadang-kadang mohon maaf suka ada sekarang itu hajat nikah itu apa niatnya suka ada dikit pas belok. Jadi kalau benar dia syukuran itu kalau sudah selesai tidak boleh ada apa rasa bahasa Sunda mengarasula. Apa ngarasula teh? Hah? Apa itu? Ngarasula itu jadi kayak tidak ridho, jadi pengen gitu bekas saja, jadi suka pengen ada kembali gitu ya. Oh, apa itu? Nah, suka ada sebagian gitu ya, sehingga ungkapannya kurang puas gitu tidak. Jadi dalam hatinya itu, kalau niatnya pasti begitu. Sedangkan kalau niat benar syukuran, mau rugi mau untung gitu kan, niatnya syukuran, gitu suka ada gitu. Maka lebih utama itu kalau kata saya gitu ya, menjaga gitu ya. Lebih baik apa langsung bagikannya. Fakir miskin itu lebih utama, ya. Kalau mereka benar apa tanda syukur daripada dititip kepada aja. Kalau program sekarang gitu, tapi walau-walau nggak semuanya. Beda saya juga dengar kalau sudah beres saja, apalagi kurang ininya, balik modal suka diomongin. Dan kalau tanda syukur itu tidak boleh dibicarakan, udah aja namanya syukur. Maka untuk ikhtiar, kehati-hatian lebih utama apa? Kita berikan aja ke fakir miskin daripada dititip kepada hajatan, walaupun sama dia juga dibagikan. Gitu. Tapi kalau kita untuk kurban, misalnya keluarga ada 5 orang, itu kan bergilir atau gimana? Atau satu keluarga aja? Nah, tergantung rezeki kita ya. Kalau banyak ya bagusnya semuanya ya. Kalau cuma cukup 1 orang, ya itu terserah mau bergilir supaya semuanya bergilir ya. Bagusnya supaya semuanya mendapatkan apa? Nanti pajero di akhirat ya. Ya kendaraan di akhirat nanti. Panas di jero pajero. supaya semuanya mendapatkan apa kendaraan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suka ada gini, kan saya mah sudah berkurban, ada rezekinya ada. Kan nanti kan di akhiratnya sudah cukup saya mobil kan. Sedangkan kata Allah kan udah jelas fastabiqul khairat, kalianlah berlomba dalam kebaikan. Artinya bahasa berlomba apa? Kan kita tidak tahu mana amal kita yang akan diterima, apakah tahun ini atau tahun depan atau misalnya tahun kebelakang, kita kan tidak tahu. Allah cuma menganjurkan, suka ada kan, padahal rezekinya ada. Coba saya makan udah tahun kemarin, apakah sudah menjamin ibadahnya diterima atau enggak, gitu kan? Maka menganjurkan apa? Ya kalau ada rezekinya tiap tahun, tak ada gitu ya, yang hitungan dengan Allah. Nah, gitu. Yang satu lagi, kalau misalnya kita mau kurban, sistemnya arisan, ada 14 orang, jadi kalau 7 orang, jadi kita cocok untuk siapa yang kena, itu berarti 7 orang kurban tahun ini, kurban berarti itu boleh? Insya Allah boleh, karena kan masuknya 7 orang, asal jangan dimasukkan 14 orang, itu sah. Tapi kan dananya dari 14 orang. Karena namanya kan pinjam dulu, yang setengahnya pinjam, jadi masuk kategori dalam 1 pinjam boleh, bukannya orang yang mampu. Gimana? Ya bagusnya karena semuanya punya niat gitu ya, karena ingin berkurban dan kemampuannya apa cuma misalnya istilah ini pinjam setengahnya, insya Allah ya. Yang penting kategori ketika ibadah kurban itu masuk kepada dalam 7 orang. Gimana meninggal misalnya itu ditibakan kepada ahli waris, tetap harus wajib dibayar yang setengah itu karena dia punya utang. Gimana kan harus yang mampu, dia juga karena pengen bertakorup, sebetulnya itu masuk kategori mampu, kan mampunya dengan arisan gitu ya, gitu. Tidak apa-apa, yang penting masuk kategori syarat dulu, ambil 7
pembagian kurban itu apakah difokuskan untuk fakir miskin yang muslim? Bagaimana kalau non muslim? Nah itu yang non muslim itu ya sebagian ulama mengatakan boleh ya. Kenapa? Untuk menarik rasa simpati ya, bahwa kan kita sebagai agama Islam itu apa diantaranya rahmatul lil alamin, memberikan contoh akhlak yang baik, maka untuk mengikat boleh ya, seperti ibadah kurban itu beda dengan zakat. Kalau zakat itu sudah ditentukan tidak masuk. Jadi kalau kecuali kurban malam akikah pun sama itu ya boleh gitu kan. Jadi tujuannya tadi rahmatan lil alamin lah, memberikan hal. Beda dengan zakat, kalau zakat tidak ada ya masuk kecuali mu'alaf. Sudah masuk dulu baru mendapatkan zakat. Terus pembagiannya itu apa keluar kayak komplek itu orang baginya keluar. Bagaimana orang-orang yang di dalam? Kalau misalnya kelihatan sudah mampu, lebih baik kepada kan di sini lebih tekannya fuqara masakin. Kalau takut membajir, misalnya panitia ini kelihatan seperti ini, mohon maaf misalnya di komplek ini, ini kan mampu misalnya ya, takut membajir juga biasanya kalau orang yang mampu itu kan. Lebih baik kan utama kepada siapa? Fuqara masakin gitu ya. Ya tetap kalau lebih bijaknya apa? Ini pun pertama dekat dulu, sesudah yang dekat baru ke keluar. Ya walaupun dia kaya. Bagi kupon di luar kan, bagi kupon. Karena masyarakat di dalamnya ini banyak yang tidak mampu, ada mengharap gitu kan. Kalau yang banyak lagi tidak mampu, lebih utama apa ya? Internal dulu, baru keluar. Gitu ya. Lebih utama yang dekat dulu kan. Gitu. Jadi kita juga harus selektif ya mencari tukang hewan. Karena dikatakan sekarang kadang ada modus nakal juga, kambing itu kadang dipukul giginya sampai biar ompong. Kambingnya belum memenuhi syarat, terus ditakol biar kulat giginya biar ompong, jadi kelihatan memenuhi syarat. Nah ini banyak juga pedagang yang nakal. Terus yang kedua, saya baca di Basul Masail itu, jadi memang orang yang dagang hewan kurban harus mengerti hati-hati dalam bilangan tahunnya tadi disebutkan. Kurang 1 hari saja itu bisa nasah kurbannya. Jadi kambing misalkan syaratnya 2 tahun ya, kurang 1 hari itu bisa nasah. Makanya orang peternak itu harus hitung, benar-benar hitung umur hewan yang sah kurban. Bisa kepada ahli dan kepada si peternak itu. Bagaimana misalnya tidak coplok ini tapi sudah tiba umur, apakah boleh? Boleh. Ya. Misalnya tidak ini, tapi tidak coplok gigi, tapi sudah tiba umur. Ini udah benar ini hitungannya misalnya ya, 2 tahun itu boleh dipakai ibadah kurban, walaupun tidak coplok. Kan biasanya keumuman itu biasanya kalau sudah mulai dicap 2 tahun itu umumnya, makanya musannif memberikan isyarat apa? Yaitu coplok pun intinya ya giginya. Benar ya. Kalau kurban tidak dibagikan dengan kepada fakir miskin, tidak boleh. Gimana? Kurban? Tidak. Kurban ya. Ada satu kebiasaan orang yang dia suka nyembelih sendiri, bagikan keluarga sendiri, kemudian dia makan, dia kasih tetangga, dia bagi-bagi semua tetangga. Tapi tidak seperti kalau yang kan ada pakai kupon ya. Cuman 1 ekor kambing dibagi kupon itu keluar lagi kan di komplek. Ini bagaimana hukumnya? Apakah itu nggak sah? Nah, kalau ibadah kurbannya insya Allah kan lebih utama seperti ini ya. Lebih utama itu di samping kita kan itu ada dibagi sepertiga gitu ya. Maksudnya gini, yang satunya untuk mudohi, untuk kalau bisa yang satunya untuk tetangga, yang satunya kalau bisa untuk fakir miskin. Jadi dibagi 3 kalau bisa. Jadi itu yang lebih utamanya. Ini mah nggak mau dibagi 3 cuma untuk keluarga saja. Berapa harganya udah mampu ya. Itu sebetulnya sebagian ulama mengatakan penyalurannya kurang efektif, kurang baik gitu ya. Kalau ibadah kurbannya insya Allah gitu ya, tapi tetap aja yang lebih dianjurkan kepada apa? Bahasa kan di sini musonid wayut imul fuqara iwal masakin, dan merujuk juga kepada apa? Kebiasaan Rasulullah. Tetap lebih utama apa? Harus ada fakir miskin. Itu
dalam proses penyembelihan kadang-kadang suka kabur gitu ya. Kabur kan jadi tadi posisinya sehat, luka kan gitu ya. Kadang-kadang terlalu disembelih karena tidak benar megangnya kabur jadi luka itu kondisi hewannya. Tapi belum ini ya, belum misalnya terputus sisanya. Iya, kan kadang-kadang kabur, aku kan pakai loncat ini, itu kan jadi kondisi hewan itu jadi sakit ya. Nah itu gimana masih bisa proses? Sebagai ulama yang mengatakan ada juga ya karena kondisi sekarang ya kurang ketelitian, pertama ya kurang ketelitian kan, sedangkan kalau misalnya 2 kali penyembelihan itu haram, bisa jadi bangkai ya, tidak boleh. Ini cuma baru sedikit misalnya ya, karena kabur tadi itu misalnya hewan. Sebagai ulama mengatakan ya boleh saja sebagai ulama itu, karena kan kondisi yang tidak memadai. Dan untuk melukainya misalkan kabur, maka boleh dengan kategori yang lain kemarin, karena benar ini si hewan itu tidak bisa dikondisikan, maka boleh dengan apa? Apakah langsung disabat gitu, apakah ditembak, bagaimana boleh diantaranya ya. Kalau benar-benar ini si hewan melawan kita, daripada memadaratkan kepada kita, maka pakailah cara yang lain. Kalau sekarang kan zaman modern, paling ditembak, dibius ya, mau dibius misalnya supaya dia, yang penting supaya tidak memadaratkan kepada kita, dengan catatan tadi si hewannya benar-benar tidak bisa dikondisikan melawan. Enggak, jadi jatuh kan, kadang-kadang katanya bersungai jatuh, sumber malah ada yang artinya kan si hewan itu tidak sehat ya. Kalau ketika dapat itu ya, tarik disembelih apakah sah juga? Pokoknya maksudnya gini ya, jadi bangkai itu ketika ada penyembelihan tapi ini tidak terputus, tapi udah benar luka, itu baru bangkai, ini tidak boleh, artinya ya tidak sah. Nah makanya sebelum itu dari golongan panitia itu harus benar-benar ikhtiar, ini si jaganya benar-benar ahli atau bukan. Kemudian kedua kondisi grup yang siap menyiapkan kondisi kurban. Jadi kembali kepada panitia ya. Jadi kembali ke panitia, dari intinya harus yang profesional lah gitu. Supaya tidak menjadi kegagalan. Tadi kalau 2 kali penyembelihan itu termasuk hukum bangkai, artinya bangkai tidak sah dimakan dan termasuk ibadah kurbannya pun gagal. Harus ikhtiar. Saya Ustaz ini kurban kan kita udah angkat di panitia. Kurbannya bagus, sempurna. Besok mau disembelih gitu. Kalau malamnya ada anjing misalnya gila, digigit ya dicacat. Apa itu masih termasuk? Sebagian ulama kalau merujuk ke sini tidak sah, karena termasuk kategori cacat. Gimana itu udah dibayar kondisi sekarang misalnya. Ya, kalau mau rujuk ke sini baik termasuk ibadah sedekah saja. Karena tidak termasuk maka harus penjagaannya gitu ya, harus benar-benar stabil gitu. Gitu mungkin ya. Takut kesiangan. Cukup ya, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.